Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kawan-kawan saya, masyarakat kita di Kabupaten Kutai Timur 18 kecamatan. Malam ini kita ketemu lagi di podcast Om BP dengan judul yang sangat menarik untuk kita kupas bersama, yaitu pemilih cerdas yang ada hubungannya dengan kualitas pilkada. Kenapa kita harus berbicara terkait dengan pemilih cerdas? Ini disebabkan karena ada juga yang masih merasa tidak cerdas di dalam memilih. Karena lawan dari perda cerdas itu kan, mohon maaf, bodoh, dungu, bungul, dan beberapa istilah-istilah yang negatif sebenarnya. Akan tetapi, kalau kita mau menjadikan pilkada itu berkualitas, maka masyarakat kita juga harus memilih dengan pemikiran yang cerdas. Malam ini kita bahas dengan tamu saya. Saya perkenalkan, ini tamu tetap. Ibaratnya itu kalau di TV-TV itu, beliau ini seperti dengan Rocky Gerung. Selalu dipanggil untuk berbicara. Dinda saya, Andi Arafah Esos. Selamat malam, Dinda. Selamat malam, Kanda, Om BP. Ketemu lagi kita. Insya Allah. Saya senang panggil kita memang. Orang bilang, kenapa Andi Arafah? Saya bilang Andi Arafah itu kamus berjalan. Iya. Banyak bahan yang bisa kita kupas tuntas kan. Iya. Nah, kemudian ini ada adik saya ini. Ini baru pertama kali di podcast UMB. Akan tetapi saya yakin dan percaya kalau sudah masuk di studio ini, mau berkali-kali muncul di sini nih. Ini bahaya manitnya ini. Sekretaris PSI Kutim. Siap. Bro Benyamin. Kalau di PSI itu kan Benyamin itu di depannya pasti ada Bro. Jadi kita sapa. Bro Ben. Selamat malam, Bro Ben. Siap. Bro Benyamin, sekretaris dari PSI. Ini Siap. partai yang ngeri-ngeri sedap juga di partai ini. Iya kan? Banyak anak-anak muda yang terlibat di dalamnya. Siap. Anak-anak muda yang memiliki pemikiran brilian untuk meletakkan dasar-dasar demokrasi yang sebenarnya. Yang ini malam ini juga ada kaitannya yang kita bicarakan. Oke. Ya. Pak Andi, di setiap kontestasi politik kita kan selalu itu mendengar istilah pemilih cerdas. Jadi kalau ada pemilih cerdas pasti kan ada pemilih yang tidak cerdas. Iya. Yang istilahnya Rocky Gerung itu dungu. Iya. Tapi kan kita tidak mau mendugu-dugukan orang Iya, ini. betul. Justru di tempat ini, di forum ini, Pak Andi mungkin bisa menunjukkan bagaimana sih sesungguhnya pemilih cerdas itu. Iya. Silakan, Pak Baik. Andi. Terima kasih Kakanda Om BP yang terhormat dan selalu tidak henti-hentinya memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur melalui podcast ini. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di dalam reformasi itu kita ini kan harus ada perubahan dari segi potensi, baik mindset berpikir kita sebagai anak bangsa maupun kita sebagai pemilih cerdas. Nah, di mana saat ini kenapa ada yang disebut pemilih cerdas dan ada pemilih konotasinya tidak cerdas? Iya, Sebetulnya kalau kita berbicara pemilih itu semua cerdas. Iya. Ya, semua cerdas. Iya. Cuma memang ada pemilih yang juga masih berpikir pragmatis. Ya kan begitu. Nah, ada pemilih yang memang dia melihat figur. Yang kedua, apakah memang nanti orang yang kita pilih ini mampu memberikan pengayoman kepada kita sebagai rakyatnya nantinya gitu. Nah itulah maka
muncul yang namanya bahasa konotasi pemilih cerdas. Iya, Ya. Tetapi kalau pemilih tidak cerdas, ada kecenderungan berpikir pragmatis. Ya, di mana cara berpikirnya itu ya sudahlah, siapa yang kasih saya duit, ini yang harus saya pilih. Iya, Nah, pola pemikiran seperti ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa saja ini merusak tatanan atau sistem demokrasi yang bagus ini. Iya. Nah, di mana kita sekarang ini kan disuguhkan ada dua paslon. Ya, ada dua paslon. Khusus untuk kita timur. Iya, terkhusus untuk di Kutai Timur. Ini ada dua paslon. Nah, semua paslon ini adalah putra terbaik Betul. di Kabupaten Kutai Timur. Sepakat. Baik itu calon bupatinya maupun calon wakil bupatinya Sepakat. adalah putra terbaik Kabupaten Kutai Timur. Namun kedua orang terbaik ini tentu kedua-duanya pengen menang. Ya. Nah, saya berharap siapapun yang menang nanti di dalam Pilkada. pemilihan ini, di dalam pilkada ini, harapan saya betul-betul menang secara terhormat. Iya, iya. Ya, menang secara terhormat sehingga tidak ada lagi konotasi bahwa wah, di dalam demokrasi ini masih ada yang namanya serangan fajar, ada namanya Serangan duha. ya, ada yang namanya money politik. Iya, iya. Nah, ini nauzubillahi min zalik. Mulai hari ini kita jangan pernah ada berpikir seperti itu, Iya. apalagi namanya paslon. Jadi paslon itu, paslon yang terhormat itu adalah memaparkan kinerjanya atau memaparkan konsep yang akan dia perbuat nanti ketika dia terpilih. Iya, Nah, visi misi. Iya, visi, kalau kata orang sekarang kan visi misi. Iya. Nah, itu jauh lebih mulia, lebih terhormat ketimbang selalu dia mendengungkan yang namanya money politik. Iya, iya, iya. Nah, saya berharap baik itu paslon, baik itu tim suksesnya sekarang, tim Maupun pemenangannya, relawannya. maupun relawannya, itu harus cerdas menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh paslon yang kita suguhkan kepada bapak-bapak dan ibu saudara-saudara sekalian. Bagaimana Anda melihat rekam jejak mereka? Iya, iya. Ya, di dua calon ini. Kalau memang si A misalnya lebih baik, ya kita sampaikan bahwa memang dia memiliki jejak rekan yang baik dan punya keunggulan dalam rangka berpikir membangun daerah ini. Iya, Nah, iya. kalau toh memang si B ini kita juga melihat bahwa dia ini juga orang hebat dan orang baik dan punya program yang luar biasa. Nah, sekarang kita serahkan kepada masyarakat yang menilai, yaitu pemilih cerdas tadi itu. Nah, dia akan menilai bahwa oh ternyata paslon ini dia memiliki rekam jejak yang baik sejak dia tinggal di Kutai Timur, atau sejak dia misalnya pernah menjadi pejabat. Iya. Nah, saya juga mengharapkan kepada seluruh konstituen yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini yang seyogyanya nanti akan menjadi pemilih pada tanggal 27 November nanti, itu betul-betul melihat bahwa calon bupati kita yaitu Bapak Haji Ardiansah Sulaiman MSI dengan Bapak Haji Mahyunadi SEM MSI ini betul-betul orang yang punya jejak rekam yang sudah teruji dan terbukti. Kenapa saya katakan sudah teruji dan terbukti? Karena Pak Wakil ini pernah menjadi anggota DPR, paling tidak sampai ketua DPR, paling tidak beliau sudah punya cara berpikir bagaimana Kutai Timur ke depan ini kita bangun secara masif dan memiliki pembangunan yang berkualitas. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Bupati kita ini, saya melihat bahwa ini Bupati betul-betul
dia sudah mewujudkan keinginan daripada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Di mana masyarakat ini menginginkan ada sebuah perubahan, ya, perubahan penataan lingkungan dan pembangunan yang ada di Kutai Timur, baik secara mikro maupun secara makro. Nah, ini kita sudah bisa melihat, nah sehingga kalau calonnya sudah seperti ini, maka kita tidak perlu lagi berpikir bahwa wah, kita harus ke sana kemari untuk menyeleksi calon yang terbaik. Sudah anggap saja bahwa sekarang ini beliau jadi bupati, masih jadi bupati, dan sebentar lagi juga menyelesaikan calon bupatinya, dan insya Allah mudah-mudahan terpilih lagi jadi bupati. Karena begini, sebuah daerah apabila dipimpin orang yang tidak punya pengalaman di dunia pemerintahan, maka saya khawatir ini kita semua bisa menjadi rugi gitu loh. Nah, contoh, dari sekian banyak bupati di seluruh Indonesia ini, salah satu bupati Bapak Haji Ardiansah Sulaiman itu adalah bupati yang mendapat kepercayaan dari Menteri Keuangan. Di mana beliau diberi proporsi anggaran APBN melalui APBD-nya ini itu sangat besar. Kenapa? Karena beliau dianggap bahwa beliau ini adalah orang jujur, orang bupati yang jujur dan mampu menyelesaikan akuntabilitas pemerintahan, akuntabilitas keuangan yang akan dikelola oleh SKPD-nya. Dan kita melihat bahwa seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini itu bekerja dan bergerak secara masif, dan kita melihat kendala tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena bupatinya visioner. Nah, bupatinya sudah menyerahkan kepada SKPD-nya secara akuntabilitas, dan yang kedua SKPD-nya melaksanakan sesuai aturan yang sudah diatur dalam tata kelola pemerintahan itu, termasuk keuangan negara. Nah, karena kalau salah, ya dia sendiri yang rugi. Nah, maka Pak Ardiansah ini kelebihannya, orangnya tidak suka cawe-cawe dengan hal-hal yang dapat merugikan dirinya dan rakyatnya. Nah, inilah saya melihat bahwa Bapak Haji Ardiansah ini ke depan memang perlu kita pilih lagi untuk memimpin kedua kalinya. Karena kalau salah kita menunjuk bupati yang tidak punya pengalaman di dunia administrasi pemerintahan, maka anggaran yang tadinya itu mencapai 13 triliun, 14 triliun, hampir 15 triliun. Ya, hampir 15 triliun, itu bisa saja nanti jadi tidak karu-karuan pelaksanaannya. Akhirnya apa yang terjadi? Kita ini anggaran besar tetapi tidak dirasakan oleh masyarakat. Akhirnya kita seperti anak ayam mati di lumbung padi. Oke, baik Pak Andi. Jadi saya tangkap maksud daripada Pak Andi itu bahwa di Kabupaten Kutai Timur itu kalau kita mau cerdas pemilih, lihatlah rekam jejak pemimpinnya. Betul. Yang dicontohkan tadi adalah rekam jejak dari Pak Ardiansah Sulaiman. Betul. Nah, ini kita masuk ke poin pemilih cerdas itu ya bagaimana sih? Bukan hanya melihat rekam jejaknya sebenarnya. Kan banyak juga tuh yang ini pengalaman kita di Pileg. Kita tahu rekam jejak Pak Andi ini bagus. Tetapi kan di dalam proses pemilihan itu kan tumbang diakibatkan karena dihambat oleh persoalan money politik. Persoalan money politik ini kan juga salah satu membuat masyarakat kita tidak cerdas dalam begini. Padahal tokoh seperti beliau, seperti Bro Ben, ya kan, walaupun baru di dunia politik, tetapi kan sudah bisa memperlihatkan tuh bagaimana menjadi seorang politisi yang baik. Nah, Bro Ben, pemilih cerdas, menurut pemikiran Bro Ben sebagai
tamu OMWP yang mewakili partai PSI yang kemudian juga adalah pendukung ARMY. Melihatnya bagaimana? Iya. Iya, terima kasih Om WP sudah mengundang kami. Saya kira ini sebuah kepercayaan bagi anak-anak muda untuk menyuarakan apa yang memang suara dari kaum milenial lah, Iya, seperti itu. Ya, dengan topik kita pemilih cerdas, kemudian berhubungan dengan money politik yang memang kemudian menjadi musuh yang cukup menakutkan bagi para politisi muda seperti saya, Iya. yang memang harus terpaksa kemudian menerima kenyataan bahwa kontestasi politik kemudian tidak menjadi fair Iya. bagi yang tidak punya logistik yang cukup. Betul. Tapi ya tadi mau tidak mau harus menerima, tapi sebenarnya lewat forum-forum seperti ini kita kemudian mudah-mudahan tersampaikan kepada pemilih bahkan generasi muda yang konon dari jumlah penduduk yang ada, pemilih muda ini sangat besar. Iya. Kemudian mudah-mudahan sekali lagi lewat podcast ini kemudian mencerdaskan lah, seperti itu, bahwa money politik ini akan sangat merusak begitu ya bagi kemudian kualitas pemimpin-pemimpin yang kemudian terpilih lewat proses elektoral itu. Nah, kalau saya ditanya izin, kalau saya bilang pemilih cerdas itu seperti apa sih? Ya kan? Tentu sebagai pemilih harus memastikan dia sudah terdaftar di DPT. Betul. Mungkin itu terlewatkan oleh banyak orang. Iya. Karena kemudian entah bagaimana ada saja yang terlewatkan di DPT. Iya. Pastikan terdaftar di DPT. Iya. Kemudian di mana tempat pencoblosan. Iya. Tentu lihat rekam jejak, apalagi ini hanya 2 paslon. Iya. Sangat-sangat terbuka. Paslon nomor 1, nomor 2 pun sudah menjabarkan visi dan misinya. Sangat terbuka, bisa diakses di mana saja. Lihat rekam jejak seperti yang disampaikan oleh Kanda Andi tadi, Haji Andi. Itu menjadi ukuran. Dan yang paling penting adalah jangan golput. Nah, itu dia. Nah, kenapa? Pengalaman yang terjadi beberapa waktu ini di setiap proses elektoral, apalagi bagi yang sedang leading. Ya mohon maaf izin, ARMY ini kan sudah leading ini. Dari kalau kita masuk gang, kita duduk di kumpulan tukang ojek, online dan sebagainya, atau kita ngumpul ngopi-ngopi di tempat ngopi itu, ARMY ini udah leading. Iya. Nah, kemudian bagi yang tidak cerdas, terutama pemilih ARMY, kemudian lengah, lalu golput. Kita udah menang nih, Tidak usah ke TPS. nggak usah ke TPS. Nah, ini saya kira kita harus lebih cerdas lagi. Walaupun seakan-akan kita sudah leading, tetapi tadi poin saya adalah pemilih cerdas harus datang ke TPS, sampaikan suaramu, karena one man one vote. Ya, sistem demokrasi kita one man one vote. Jadi suaramu, suara saya, suara kita itu sangat berarti, sangat menentukan. Jadi jangan golput. Saya kira itu menjadi penting bagi setiap pemilih supaya cerdas dalam proses-proses elektoral ini. Anak-anak muda saya kira dalam beberapa kesempatan saya bercengkrama, ngobrol dengan teman-teman. Sebenarnya mereka juga tidak terlalu menitik beratkan tentang uang juga sebenarnya. Sebenarnya, cuman kemudian proses yang saya bilang tadi depan, podcast yang mencerdaskan
seperti ini mungkin kurang tersampaikan saja, sehingga mereka ngikut saja. Iya, iya, iya. Yang sana ngikut, ya terima saja seperti itu. Tapi ini tantangan ya bagi Iya. kita semua, tidak hanya mungkin di Kodim, tapi sepertinya ini sudah fenomena Iya. untuk satu Indonesia, satu Nusantara, bahwa politik logistik ini sangat-sangat luar biasa. Kemudian menjadi tantangan tentu bagi kita semua. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Ini luar biasa apa yang dipaparkan oleh Bro Ben ini, bahwa memang salah satu prasyarat Ya, untuk menjadi pemilih cerdas itu ya lihat DPT. ya, Ada nggak namamu di situ? Lalu kemudian kalau tidak ada namamu di situ, tapi kamu sudah memiliki hak pilih, ya, itu harus ditanyakan tuh. betul, Mau kemana ini? betul. Apakah ditanyakan kepada RT setempat, loh kenapa tidak ada nama saya? Ya. Atau sekalian tanyakan ke penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu. Ya. Bawaslu. Itu satu poin. Ya. Poin kedua adalah bukan hanya tadi itu ya, tentu melihat rekam jejak seperti yang disampaikan oleh Pak Andi tadi. Juga pemilih-pemilih cerdas itu dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan pemilu. Nah, Sesungguhnya. betul. Iya kan? Kalau mereka acuh tak acuh, apalagi generasi milenial dan Gen Z, di mana partainya Bro Ben ini sedang gencar-gencarnya untuk menjadi perwakilan mereka. Lalu mereka juga diam-diam saja tidak mau mengikuti perkembangan pemilu. Ya. Nah ini juga berbahaya nih. Ya. Yang pada akhirnya nanti juga akan membuat mereka itu gampang dibeli. Nah ini bahayanya. Kita paham bahwa generasi milenial, kemudian generasi Gen Z itu di atas 50% pemilih itu di seluruh Indonesia. Nah, tugas pokok kita sebagai pemerhati, dalam hal ini pemerhati demokrasi, ya kan, sebagai praktisi demokrasi, orang-orang partai politik, Hanura dan PSI juga itu kan kebagian dari tanggung jawab itu. Iya, betul. Iya, bukan hanya memang dituntut pendidikan politik, pendidikan politik, pendidikan politik. Pendidikan politik bukan hanya tanggung jawab partai politik. Pendidikan politik itu tanggung jawab kita semua sebagai orang-orang yang melihat dan merasa prihatin terkait demokrasi kita hari ini. Pak Andi, Iya. tadi kan Bro Ben sudah menjelaskan tuh, dan saya sepakat apa yang disampaikan Bro Ben tadi, bahwa pemilih cerdas itu seperti apa yang disampaikan Bro Ben tadi. Iya. Lihat DPT-nya, Iya. ya kan, TPS-nya di mana, ya kan. Kemudian ikuti informasi-informasi terkait dengan pemilu, iya kan. Nah, Pak Andi kemarin terjungkal, katakanlah terjungkal, atau bahasa kerennya belum berhasil menjadi wakil rakyat, diakibatkan oleh pemilih-pemilih kita kurang cerdas. Kecerdasan mereka itu ditukar dengan amplop. Nah, ini kan tugas Pak Andi Iya. sebagai salah satu pimpinan partai politik di Kabupaten Kutai Timur. Oke lah, kita sudah ya namanya diskusi-diskusi terkait dengan pendidikan politik. Lalu Pak Andi mau melakukan apa melihat fenomena yang menyakitkan ini? Iya. Jadi kalau kita melihat pemilihan DPR kemarin, ini betul-betul sebuah pesta demokrasi yang kebablasan. Ya, di mana masyarakat kita ini betul-betul disuguhkan dengan persoalan yang seyogyanya masyarakat juga sebetulnya awalnya itu tidak mengharapkan, tapi karena persaingan para kandidat ini yang membuat masyarakat itu berpikir bahwa saya kalau tidak melakukan ini atau tidak menerima perilaku ini, maka saya juga akan rugi gitu. Jadi akan ketinggalan. Padahal ada satu persoalan yang memang masyarakat ini juga secara prinsip itu sangat dirugikan. Ketika contoh misalnya
memilih salah satu calon atau paslon yang ya baik etos kerjanya maupun kemampuannya secara akuntabilitas dia tidak memiliki, tetapi karena adanya tadi diiming-imingi, ya sudah, ditambah lagi perilaku para pengambil kebijakan yang dipilih oleh masyarakat itu terkadang kalau sudah duduk dia tidak berpihak kepada masyarakat dengan baik, sehingga masyarakat ada kecenderungan berpikir, kalau enggak sekarang kapan lagi saya ambil. Nah, sehingga bagi orang yang punya kualitas baik dalam rangka bagaimana ingin bersama-sama membangun daerah ini, ya tidak terpilih karena dia tidak punya kemampuan untuk memberikan yang namanya instan tadi. Karena pemilih cerdas itu harus memang berpikir. Nah, kalau kita sekarang melihat, saya melihat itu pemilih cerdas sekarang ini itu sekitar 40% ke atas. Nah, yang ke bawah ini adalah pemilih pragmatis. Nah, tetapi melalui pilkada ini, pemilihan bupati ini saya berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur jangan sampai ada punya pola pikir atau mindset berpikir bahwa ini kita harus lakukan. Jadi kenapa? Karena beda kalau kita memilih anggota DPR dan bupati. Bupati ini betul-betul adalah penentu dari seluruh kebijakan secara makro dan mikro yang ada di kabupaten ini, baik itu pembangunan infrastrukturnya maupun pembangunan sumber daya manusianya maupun pembangunan ekonominya dan sektor-sektor lainnya, itu kebijakan itu ada di pemerintah, dalam hal ini bupati. Ada di eksekutif. Iya, ada di eksekutif. Nah, ketika ini bupati tidak cerdas dalam rangka mengelola kebijakannya, maka yang rugi itu rakyat sendiri. Nah, maka rakyat sekarang itu harus bisa membedakan mana betul-betul calon bupati yang memang punya pengalaman dan punya kemauan untuk bekerja dengan rakyatnya. Karena jangan sampai nanti pada saat kita mau pemilihan begini kita menganggap bahwa wah itu calon bupati yang bagus itu, karena dia datang ke kita, apalagi dia menjanjikan sesuatu. Padahal orang itu setelah terpilih mau ditemui aja susah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia sudah duduk, karena tadi orang ini menggunakan money politik, secara otomatis ketika dia terpilih maka dia akan berpikir bagaimana saya mengembalikan cost politik yang pernah saya keluarkan kepada rakyat. Nah, sehingga dia akan berpikir bagaimana mengembalikan itu, sehingga dia tidak lagi terlalu memperhatikan apa yang diinginkan oleh rakyatnya. Nah, itulah yang kita anggap tadi, bahwa pemilih yang tidak cerdas akan memilih orang yang mau membayar kepada dia. Jadi saya bisa simpulkan apa yang dikatakan oleh Pak Andi, bahwa sesungguhnya pemilih yang tidak cerdas itu melahirkan pemimpin yang tidak cerdas. Betul. Ya. Pemilih yang cerdas itu akan melahirkan pemimpin yang cerdas dan berkualitas. Betul. Kalau menurut pandangan Bro Ben terkait apa yang disampaikan oleh Pak Andi tadi. Ya, saya kira itu satu fakta yang kembali menyakitkan, tapi harus diterima. Itu faktanya. Faktanya menyakitkan. Apa boleh buat, kita harus terima. ditelan. Iya. Contoh di PSI sendiri, di pileg yang lalu kami puji Tuhan alhamdulillah kita lebih dari 800 suara. Dan itu 0 rupiah. Murni 800. Murni. Bahkan yang saya cukup terharu, saya salah satu caleg
yang mencalonkan diri dalam pileg kemarin di Dapil 4. Ada satu kecamatan karena keterbatasan kami, saya tidak pernah sentuh. Saya tidak pernah sentuh, tidak ada baliho saya, tidak pernah saya kanvas dan sebagainya. Kemudian hampir 100 suara di situ. Luar biasa. Artinya saya sedikit ada satu kebanggaan di dalam proses ini, bahwa sebenarnya masih ada orang-orang yang masih memilih dengan hati, dengan cerdas sebenarnya. Mudah-mudahan ke depan ini pemilih-pemilih kita, kemudian seperti yang Abang Andi katakan tadi, katakan bahwa kalau pemilih yang kemudian tidak cerdas, ya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang mohon maaf kurang cerdas. Tapi sebaliknya kalau pemilih cerdas dengan hati nurani, track record, rekam jejak, saya yakin bahwa akan muncul politisi-politisi yang kemudian bersih, harapan kita, kemudian dengan bermuara kepada kebijakan-kebijakan yang mereka buat juga kepada masyarakat itu sendiri. Tidak lagi kemudian politik ini kemudian seperti bisnis tertentu untuk kelompok-kelompok tertentu saja. Hanya kemudian masyarakat menjadi jualan 5 tahunan, ya mohon maaf. Mudah-mudahan ya saya berharap lewat podcast ini juga akan tersampaikan kepada para pemilih-pemilih, terutama generasi milenial, generasi Z, bahwa sekali lagi karena ini hanya satu suara satu orang, pakailah suaramu secerdas mungkin. Saya kira itu. Pakailah suaramu secerdas mungkin. Siap. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Andi tadi, lihat rekam jejaknya. Karena tanpa melihat rekam jejak seseorang itu, susah juga kita untuk memahami bahwa apakah orang yang kita pilih ini benar-benar adalah orang yang berkualitas. Kan kita kan juga tuh banyak tuh sering tuh melihat juga bahwa banyak juga yang tidak peduli sebenarnya. Makanya tadi salah satu kriteria untuk menjadikan pemilih kita itu pemilih cerdas itu adalah sama-sama kita menyampaikan kepada mereka untuk selalu aktif melihat persoalan-persoalan kepemiluan kita di Indonesia. Iya kan? Kemarin kan itu transparan sekali bagaimana demokrasi ini seakan-akan ditunggangi, iya kan? Dan kemudian banyak pemilik modal di belakang itu yang bermain. Lalu kemudian akhirnya mengeluarkan pemimpin yang diterima atau pemimpin yang dipilih itu mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Justru mereka berpihak kepada orang ramai mengistilahkan sekarang itu dengan istilah oligarki. Iya. Bohir. Kan? Nah, bohir-bohir ini juga yang paling merusak demokrasi kita. Hanya kita tidak tahu siapa mereka. Ya kan? Mungkin kita cium kan tidak bisa juga dibuktikan. Persoalannya di situ. Nah, tracking seharusnya harus dilakukan bukan hanya kita. Seluruh elementasi bangsa ini harus melakukan itu. Ya minimal seperti malam ini. Kita sampaikan, jika Anda pemilih cerdas, lihat di DPT Anda. Apakah di situ ada nama Anda? Kemudian jika Anda pemilih cerdas, Anda tongkrongi TPS itu jangan langsung pulang. Jangan sampai di situ nanti ada orang lain yang masuk. Misalnya mengganti surat suara Anda, surat panggilan Anda itu diganti oleh orang lain. Ini juga membahayakan tuh. Bagaimana caranya kita bisa mengarahkan suara-suara yang betul-betul berangkat dari hati nurani rakyat? Nah, kalau itu tidak diperhatikan. Ini juga fungsinya KPPS sebenarnya. KPPS itu benar-benar harus dipilih orang-orang yang berintegritas. Ketua-ketua KPPS itu atau panitia di pemilihan setempat itu memang orang-orang berintegritas. Dan dia juga harus tahu
Kan misalnya di TPS kita itu kan ada misalnya saya kan, kalau dulu ada 3 TPS, sekarang ini 2 TPS. Nah orang-orang di situ itu yang betul-betul harus tahu siapa yang ada di DPT itu. Apakah benar orang itu orang di situ atau tidak? Itu menjadi panitia pelaksana pemungutan suara di tingkat PPS itu merupakan langkah awal di mana biasanya terjadi kecurangan. Kecurangan itu bukan hanya terjadi ketika mereka memasukkan orang lain di situ. Banyak persoalannya di situ. Karena ya begini ini Om ini pernah jadi ketua KPPS. Jadi paham betul di situ. Lalu bukan hanya di TPS. Kalau dulu kan zaman kita Pak Andi masih saya masih aktif dulu di partai politik itu ada surat suara itu dibawa ke desa. Ya kan baru kecamatan. Nah, sekarang tidak lagi tuh. Dari TPS langsung ke kecamatan. Nah, di kecamatan juga itu yang harus diperhatikan. Bukan hanya tim suksesnya yang harus perhatikan itu. Bukan hanya relawan yang memperhatikan itu. Nah, kalau kita rame-rame ingin betul-betul sebagai pemilih cerdas, ya kita juga prototipe itu. Kan kejadian kemarin tuh, ada yang bermain di tingkat di tingkat kecamatan tuh. Ya kan kasihan tuh. Nah, kita tidak mau terulang dengan hal yang seperti itu. Hal-hal yang mencederai demokrasi kita. Kasihan kan? Nah, selain itu juga ya tadi itu yang disampaikan Pak Andi, Bro Ben, bahwa kita sebagai tokoh-tokoh politik harusnya memberikan contoh kepada masyarakat. Jangan lagi lah sudahilah yang namanya perilaku yang bisa membuat masyarakat itu tidak cerdas. Yang saya lihat juga begini fenomenanya nih Pak Andi. Sesungguhnya masyarakat kita ini sebenarnya punya perhatian yang serius juga itu terhadap setiap ajang kontestasi pemilu tuh. Tapi yang kadang membuat mereka itu tidak cerdas adalah calo-calo politik. Apalagi kemarin itu di pileg tuh, ya ilah, saya melihat calo-calo politik itu, calo-calo suara itu luar biasa. Bahkan saya dengar informasi bahwa ada salah satu calon anggota DPRD saat itu di dapil saya itu sampai mengeluarkan uang 10 miliar tuh untuk menduduki yang namanya DPR. Bahkan saya mendengar informasi juga untuk menduduki kursi di DPRD provinsi itu harus mengeluarkan 16 miliar. Saya berpikir kalau saya tidak mampu seperti itu. Iya kan? Mungkin itu juga perilaku seperti itu yang membuat Pak Andi tidak pernah gol. Tidak pernah gol. Disebabkannya itu tadi itu. Ya karena mohon maaf, bukan berarti Pak Andi tidak punya duit. Tapi Pak Andi memiliki idealisme. Ngapain saya menjadi anggota DPR kalau suara rakyat harus beli? Betul. Seperti Jan Bro Ben yang seperti contoh konkret ada sebuah kecamatan tidak pernah didatangi tapi mendapatkan suara 100. Itu luar biasa. Kenapa orang memilih Bro Ben di kecamatan itu? Ya mungkin pernah melakukan sesuatu di kecamatan itu, dekat dengan masyarakat itu. Seandainya tidak ada yang namanya perilaku yang melanggar etika politik, mungkin suara Bro Ben besar di situ. Nah, Pak Andi, pilkada kita ini kan tidak lama lagi, Pak Andi. Ya kan? Saya sepakat bahwa kedua calon bupati ini, ya kan, baik nomor 1, nomor 2, wakilnya adalah putra terbaik di Kabupaten Timur. Masyarakat sudah bisa juga melihat rekam jejak mereka. Yang istilah Bro Ben tadi, saya datangi orang, berdiskusi dengan tukang ojek, dengan masyarakat pinggiran. Kemudian Bro Ben bisa menyimpulkan satu kesimpulan bahwa kita ini lagi trennya bagus nih, ya kan? Dan jangan sampai kita lengah. Kita bilang, wah ini sudah bagus nih, tren kita bagus nih, tiba-tiba kita tidak mau ke TPS. Nah itu juga berbahaya. Nah Pak Andi ini, Pak Andi kan di tim Army, ya kan, sebagai salah satu
tim sukses. Iya. Dan saya dengar bahwa Pak Andi itu adalah yang duduk sebagai divisi kampanye kalau nggak Iya, divisi kampanye dan dewan pengarah. dan Dewan Pengarah. Iya. Nah, di kampanye ini apa yang mesti Pak Andi lakukan tuh untuk memenangkan pasangan calon yang Pak Andi dukung? Iya. Ya. Jadi memang ini apa namanya, perlu saya sampaikan kembali tentang mengenai pemilih cerdas tadi itu. Iya. Jadi kalau saya melihat pemilih cerdas dan tidak cerdasnya sebuah pemilihan ini, dan ada sebuah sistem yang tidak berjalan secara normatif. Kenapa? Saya melihat di sini ada sebuah instansi yang ada tapi tidak terlalu berfungsi dan memfungsikan dirinya. Contoh misalnya Bawaslu. Nah, Bawaslu ini kan dibentuk untuk melakukan sebuah pengawasan dalam rangka pemilih-pemilih yang melanggar itu, ya, atau peserta konsultasi yang melanggar tadi itu. Nah, jadi ini tugasnya Bawaslu sebetulnya. Tetapi saya melihat ini barang seolah-olah ada pembiaran, ya, tidak ditangani secara serius. Tetapi kalau dia ini berfungsi secara apa namanya, secara infrastruktur yang sudah diatur oleh pemerintah, saya pikir yang namanya pemilih cerdas itu, pemilih tidak cerdas itu pasti cerdas. Ya, itu yang pertama. Kenapa? Karena orang sekarang ini kan, katakanlah misalnya orang mau jadi anggota DPR. Ini bagaimana berlomba-lomba mengeluarkan itu, saya dengar ada yang sampai 5 miliar baru bisa duduk. Nah, terus yang kedua ada katanya melakukan serangan dan sebagainya, tapi sampai detik ini kan tidak ada yang ditangkap. Berarti saya menganggap bahwa ini ada suatu proses yang tidak konkret di dalamnya. Tapi kan begini juga tuh Pak Andi, Bawaslu juga tidak bisa bertindak kalau tidak ada yang melapor. Iya kan? Pernah saya ngobrol dengan ketua Bawaslu, susah dia bilang, Om, masalahnya orang tidak berani melapor siapa yang melakukan money politik itu. Karena nanti bisa dikatakan dia tersangka kalau 2 alat bukti gitu loh. Seperti juga di penegakan hukum lain, Pak Andi. Nah, seharusnya kemarin kan kita juga podcast itu, Bawaslu juga banyak disorot itu. Seharusnya Bawaslu itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana agar supaya pemilih-pemilih kita itu menjadi cerdas. Jadi dia Bawaslu, KPU itu bisa aja, tidak apa-apa. Nanti bilang, Bawaslu kan hanya pengawas, tidak bisa melakukan kegiatan. Betul pengawas, tetapi kan bagaimana supaya pengawasan itu lebih efektif, ya lakukanlah sosialisasi terkait dengan apa yang seharusnya rakyat lakukan ketika pemilu. Ya kan? Jadi Bawaslu itu tidak boleh pasif. Bawaslu itu harus proaktif. Jadi kalau Bawaslu ini menunggu orang melapor baru dia bereaksi, ya enggak usah ada Bawaslu. Gitu. Untuk apa? Inilah negara mengeluarkan uang untuk Bawaslu itu supaya dia proaktif dalam rangka menangani hal-hal yang dapat merugikan rakyat. Nah, terus itu Bawaslu sering-sering melakukan sosialisasi untuk edukasi kepada masyarakat. Nah, berkaitan bahwa harus ada alat bukti minimal 2 baru bisa Bawaslu memproses. Artinya kalau Bawaslu ini tidak fasih, jangankan 2 alat bukti, 10 alat bukti dia mampu menemukan itu. Kalau memang Bawaslu itu berfungsi. Bawaslu berfungsi. Bawaslu itu harus berintegritas juga, Pak Andi. Iya, betul. Apa gunanya dia berfungsi kalau tidak punya integritas? Iya kan? Kan poinnya di situ. Betul. Nah, makanya
orang-orang yang seyogyanya menduduki hal-hal seperti itu, orang itu memang harus punya integritas, Ya. punya moralitas, Betul. dan punya nyali, Mhm. gitu loh. Jadi artinya jangan mau digertak atau sedikit udah ciut gitu. Iya, iya, Nggak iya. bisa, yang namanya Bawaslu itu memang konsekuensinya ya harus ada. Sampai salah seorang sahabat saya itu berseloroh begini di sebuah grup WA menyatakan ada ketidaknyamanan itu ketika dia melihat bahwa teman-teman di Bawaslu itu dia lakukan sebuah lagu begini. Mau ditangkap, teman? Iya. Tidak ditangkap, kewajiban. Iya. Ini persoalan sebenarnya. Makanya seleksi ketika mereka mau menjadi pengawas pemilu itu harus betul-betul selektif. Mestinya begitu. Iya. Seyogyanya harus seperti itu. Artinya ketika sampai waktu penyeleksian atau penerimaan ulang yang namanya Bawaslu atau KPU, itu harus betul-betul orang yang profesional dan mengerti di bidangnya. Nah, jadi saya melihat ini kan sebetulnya pemilih ini kalau saya katakan semua cerdas. Tapi karena adanya sebuah fenomena yang punya ambisi dalam rangka untuk menduduki sebuah jabatan di parlemen misalnya, atau di pemerintah, di bupati misalnya. Nah, artinya masyarakat ini diiming-imingi, padahal itu tugasnya Bawaslu bersinergi dengan ya ketua-ketua partai misalnya. Iya, iya, Ya kan? iya, iya. Untuk memberikan edukasi, ya kan? Artinya ayo kita turun. Jadi jangan seolah-olah Bawaslu ini mengklaim dirinya sebagai salah satu petugas yang bisa menangkap tetapi tidak ditangkap. Nah, itulah tadi timbul, ditangkap salah, tidak ditangkap teman. Iya. Kan itu. Istilahnya teman saya itu, dia mengambil dialek Makassar, Iya. ditangkap, teman Teman. tidak ditangkap, kewajiban. Kewajiban. Wah, Nah, sampai jadi- saya tertawa Nah, tuh. ya itulah yang membuat demokrasi kita ini jadi rusak. Iya. Tetapi saya berharap bahwa melalui pilkada sebentar lagi ini, tanggal 27 November nanti, artinya saya melihat dan saya sangat memberi apresiasi kepada seluruh masyarakat Kutai Timur saat ini, itu betul-betul sudah banyak yang cerdas melihat figur calon pemimpinnya yang akan dia pilih. Kenapa? Kita lihat bahwa sekarang itu banyak masyarakat sebagaimana yang disampaikan tadi Bro Ben. Bro Ben ini, bahwa kita sudah di mana-mana itu melihat, mendengar dan sebagainya. Nah, kita juga melihat sekarang ini banyak itu masyarakat karena ingin mendapatkan bupati yang punya kualitas dan mampu menyelesaikan persoalan masyarakat, maka saya melihat itu ada masyarakat, itu ada relawan betul-betul rela membiayai dirinya Iya. untuk suksesnya sebuah acara paslon ini. Iya, 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 iya. Saya juga kaget itu. Jadi bukan pasangan calon atau apakah di belakang pasangan calon itu membiayai mereka? Oh tidak, jadi Ya. ada, memang ada, Ya, ya. tapi sebagian kecil, yang sebagian besar itu justru malah relawan itu dengan tim sukses itu sebagian besar membiayai dirinya untuk sampai ke satu tujuan supaya paslonnya itu bisa ada di situ. Itu saya bisa buktikan, Pak. Ya, Saya kan di komplain ya, oleh teman-teman dari pedalaman, Hmm. dari Sandaran, dari Sangkulirang yang jauh itu, kemudian dari Wahau Komben dan sebagainya kan, Teluk Pandan. Mereka bilang begini, Om ini tidak adil. iya, Loh, ketidakadilan saya di mana saya? iya, iya, Om itu selalu mengundang hanya orang kota. iya, Kami juga mau. Bagaimana kalau podcast Om itu dibawa ke kecamatan? iya, Saya bilang kalau alat saya tidak bisa Iya. dibawa ke kecamatan. Wah, saya mau Om. Silakan ya. Kesalahan tak saya bilang. iya, Iya kan? Siap katanya. Tunggu Om ya. Saya panen ini, saya jual. Hmm. Nanti hasil panen saya itu saya jadikan ongkos ke Sangatta dan hadir di podcast Om WP. iya, Itu insya Allah besok malam mereka datang. iya, coba, Ini, wah, saya bilang luar biasa fenomena ini ya. Iya. Jadi terkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Pak Andi tadi bahwa ada gerakan yang betul-betul dilakukan oleh relawan ini Iya.
betul-betul rela Iya. Iya. mengeluarkan sedikit hasilnya Iya. untuk memenangkan pasangan calon yang betul-betul dianggap mampu membawa perbaikan yang menyeluruh di Kabupaten Kutai Timur ini. Iya. Bro Ben, Iya. ini kita bersyukur nih bro, Iya. ya kan, bahwa melalui relawan ini kan ini bukti konkret tuh. Iya. Iya. Saya berpikir tadi tuh, loh kok mereka mau rela ya, sangat hanya untuk podcast, mau bicara tentang army. Iya. Iya. Saya bilang, loh kamu kesini apa? Hasil panen saya nanti, insya Allah, begitu saya panen, Iya. saya jual di pabrik, saya ke Sangatta. Dan ada 3 orang tuh. Luar biasa. Nah, fenomena begini nih, Iya. bagaimana menurut Bro Ben melihatnya sebagai kader PSI yang ingin melihat demokrasi kita ini Iya. betul-betul tumbuh dari bawah. Ya, ya, ya. Ya, jadi betul sekali kenapa fenomena ini kemudian secara alamiah masyarakat bawah ini bergerak secara alamiah mendukung paslon 2 Iya, Army. Iya. Saya kira karena memang muncul dari kesadaran bahwa memang pasangan inilah yang bisa mewakili harapan Ya. dari masyarakat Kutai Timur. Beliau berdua ini memang punya rekam jejak yang sangat baik, ya, sebagai pribadi, sebagai politisi, begitu. Saya secara pribadi, kemudian kenapa secara juga alamiah kemudian mendukung Army, Ya. itu berangkat dari memang pertimbangan-pertimbangan di internal PSI yang Iya. mudah-mudahan masih menjaga idealismenya. Iya, iya. Ya, jadi kemudian kami mendukung secara penuh pasangan Army. Nah, satu pengalaman saya secara pribadi dengan pasangan Army ini, terutama Pak Mahyunadi. Iya, iya, iya. Di waktu yang lalu, waktu kami ke Jakarta dalam proses pengurusan SK dukungan, Iya. kurang lebih 2-3 hari saya jalan dengan beliau, di mana waktu itu PSI mengumpulkan semua calon-calon kepala daerah dari Sabang sampai Merauke. Jadi di sana kami dikumpulkan di salah satu mall di Jakarta. Iya, iya. Kemudian di situ kita bercengkrama dengan para calon-calon kepala daerah ini dan setiap daerah yang ada. Nah, beliau ketika kalau diajak ngobrol, ditanya siapa yang akan menjadi lawan di kontestasi di Kutai Timur, jawaban beliau ini membuat saya semakin mantap. Bahwa Pak Mahyunadi selalu menyampaikan sesuatu aura yang positif. Iya. Dia selalu memuji, menyampaikan hal-hal yang baik, info yang baik terhadap paslon nomor 1. Iya, iya. Nah, ini kan secara natural saya lihat tidak ada kepalsuan di situ. Iya, kehilasan yang muncul. Iya, dia menyampaikan sesuatu yang positif. Nah, itu kualitas pemimpin menurut saya. Iya, iya, iya. Seorang pemimpin itu adalah dia tidak fokus terhadap satu hal yang negatif dan sebagainya. Dia lebih banyak membangun aura positif. Iya. Saya kira itu tersampaikan kemudian sampai ke masyarakat. Baik Pak Ardiansah Sulaiman sebagai figur yang kita tahu sangat religius, Iya. beliau sangat bersih, sesuai dengan idealismenya PSI, harus anti korupsi dan sebagainya. Kemudian mendapatkan calon wakil yang mudah-mudahan kemudian di tanggal 27 November akan terpilih sebagai juga wakil bupati. Juga adalah seorang atau sosok yang tadi saya bilang sudah dewasa dalam berpolitik. Sehingga tadi yang saya ceritakan tadi, beliau ketika ditanya siapa lawan politiknya, siapa yang ini, oh itu dulu adalah kader saya, beliau adalah saudara saya, Iya. beliau sangat luar biasa baik dan sebagainya lah. Saya tunggu kok nggak ada yang negatif Iya, begitu iya, ya. iya, iya. Harusnya mungkin dia akan wah
begini dan begini dan sebagainya, track record yang buruk atau apalah gitu. Tetapi beliau waktu kami ngobrol di salah satu tempat, yang beliau sampaikan hal-hal yang positif. Oh saudara, kami ini saudara. Nah itu juga beliau ulang waktu penjemputan nomor. Dia sampaikan secara gentleman bahwa saya ini dengan Pak Kasmedi ini pulang adalah tidak lahir dari satu rahim aja. Kami ini saudara katanya. Nah ini kan hal-hal yang menyejukkan, yang kemudian menjadi alasan saya kira masyarakat ini secara sadar bahwa memang beliau berdua ini adalah pemimpin yang terbaik dari yang terbaik. Saya kira begitu. Kami dari pemilih muda juga merindukan hadir pemimpin yang bisa menjadi teladan, tidak hanya menjadi pemimpin secara politik, tapi keteladanan itu sangat penting. Dan saya rasa ini sudah merasuki semua kalangan, sehingga secara tadi Kanda Andi sampaikan secara natural orang mendukung tanpa kemudian beri sesuatu, mereka membiayai diri sendiri, sehingga kemudian saya pikir ini menjadi modal yang kuat bagi ARMY akan memenangkan kontestasi ini. Saya pikir seperti itu. Oke, baik. Terkesima juga saya tadi mendengar pernyataan Pak Andi itu bahwa banyak relawan dari ARMY itu ya memang membiayai diri sendiri. Teringat saya waktu ketika pertarungan pilkada di tahun 2004 itu, kalau nggak salah, antara Pak Wamparo melawan Api, melawan Mayas dan sebagainya. Waktu itu sampai istri saya bingung tuh, kok di warung ini banyak catatan bon Indomie. Ya kita bawa Indomie lah ke sekretariat itu makan bersama. Karena memang kita mau melihat daerah ini bagus. Bukan berarti ya calon lain tidak bagus. Tetapi kan menurut kita, iya kan, oh ini yang terbaik. Ketika ada yang terbaik, ya kenapa kita misalnya tidak bisa mengeluarkan sedikit apa yang kita miliki, termasuk kompetisi ini tuh. Banyak di luar tuh ngomong, ayolah Om Epe itu setiap malam dapat duit itu dari relawan-relawan yang podcast. Padahal kesini itu, saya bilang, tidak usah kalau mau ke podcast Om, kamu hanya datang, duduk, dan kita cerita. Pulang. Tidak ada namanya biaya administrasi. Saya tidak mau yang seperti itu. Walaupun kadang sedikit kita juga merasakan, wah ini mau mati lampu nih. Operator ini kasihan nih. Betul. Tetapi karena kita ikhlas, ada aja jalan keluarnya. Insya Allah. Closing statement dari Pak Andi terkait dengan kualitas pemilih. Nah, kualitas pemilih ini kan sudah tergambar dari relawan tadi itu. Seperti apa yang saya katakan, ada yang rela menjual sawitnya setelah panen, kemudian kesengatan muncul di podcast ini. Ini kan luar biasa. Gimana Pak Andi? Jadi saya melihat masyarakat pemilih nantinya tanggal 27 November nanti ini, itu sebetulnya masyarakat sudah punya calon yang akan dipilih di hatinya masing-masing. Nah, ketika berbicara kualitas kepemimpinan yang ada saat ini, ya sudah barang tentu pasti masyarakat di seluruh Kabupaten Kutai Timur ini mengatakan bahwa Pak Ardiansyah ini adalah orang yang jujur, adalah orang yang bersih, dan adalah orang yang pekerja keras, dan selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apabila ada pemimpin yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka efek dominonya itu nanti yang merasakan adalah rakyatnya. Ya, karena kita dijauhkan dari segala bala dan malapetaka. Yang kedua, daerah itu pasti kondusif, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya alhamdulillah selama beliau memimpin ini kan artinya kita tidak pernah daerah ini mendapat musibah atau bencana. Itu yang pertama. Yang kedua, anggaran kita
tahun demi tahun Selalu meningkat. terlalu meningkat, ya, sehingga pembangunan secara masif bisa dilaksanakan dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Itu karena adanya pemimpin yang baik dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ada pemimpin yang selalu berpikir bagaimana nanti kalau saya duduk saya akan menjadi ini menjadi itu, insya Allah pasti tidak akan menjadi berkah. Nah, maka kalau masyarakat Kabupaten Kutai Timur mau mendapat berkah yang lebih baik daripada yang kemarin-kemarin, maka saya sampaikan mari kita pilih ARMY. Karena ARMY inilah memang yang patut kita beri amanah untuk memimpin lagi Kutai Timur ini. Yang kedua, kita semua bersatu padu dalam rangka bagaimana memenangkan ARMY ini. Dan saya yakin tuh Om WP, karena saya sendiri melihat bahwa masyarakat ini betul-betul banyak yang ikhlas memberikan sumbangsinya terhadap dua calon wakil ini, artinya bupati dan wakilnya ini. Jadi sebagaimana disampaikan tadi Bung Bro ini bahwa memang Mahyunadi orangnya sangat sejuk dalam rangka memberikan statement kepada lawannya. Dan saya mengingatkan sekali lagi bahwa paslon yang memang ada rencana untuk melakukan serangan fajar, hati-hati. Karena masyarakat sekarang sudah cerdas. Jangan sampai nanti uang Anda diambil karena Anda dilihat tidak punya pengalaman di dunia birokrasi pemerintahan, eksekutif dan legislatif, maka habislah itu uang, Anda tidak terpilih, meranalah kita semua, sama seperti Pak Andi, kan begitu. Artinya kalau Pak Andi ini ya tidak jadi karena memang tidak ada uang untuk dipakai membayar sebagaimana layaknya yang lain. Tetapi saya bangga karena sebagai ketua Partai Hanura Kabupaten Kutai Timur, sekalipun saya tidak pernah mengeluarkan uang dan memang saya tidak mau mengeluarkan uang, suara saya masih ada 2.727 ke provinsi kemarin. Artinya ya lumayan, saya tidak mengeluarkan uang. Makanya saya walaupun saya ini termasuk orang gagal atau kalah, saya tidak pernah stres. Terus TikTok jalan terus. Menyanyi terus. Oke, baik. Baik, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Closing statement dari Bro Ben, sekretaris DPD PSI. DPD PSI Kabupaten Kutai Timur. Ya, terima kasih Om WP. Saya kira sekali lagi forum ini sangat luar biasa, akan selalu mencerdaskan para pemilih. Ya, saya memulai dari closing statement saya adalah kalau kita melihat perkembangan politik Indonesia, ada banyak orang bilang begini, kalau ada PKS di situ, pasti PSI di sini. Iya. Ada fenomena itu. Iya. Kalau ada PSI di sini, berarti PKS di sana. Tetapi kenapa di Kutim justru PSI dengan semangat, ya kan, dengan hakul yakin mendukung Pak Ardiansa Sulaiman dan Pak Mahyunadi, yang notabene bahwa Pak Ardiansa adalah figur dari partai PKS. Tentu ini sebenarnya bisa menjadi kode bagi masyarakat bahwa memang PSI itu memilih orang yang terbaik dari yang terbaik. Bahwa beliau terbaik kita harus akui dan harus kita support. Kasihan orang baik kalau kita tidak support, kasihan. Dan mari teman-teman semua, kalau boleh saya izin, bro dan sis semua, kader PSI ataupun anak-anak muda yang lainnya, mari pakai suaramu karena sangat berharga. Datang ke TPS, pastikan kau ada di DPT. Kalau tidak,
datangi Pak RT dan lain-lain yang punya akses untuk mendaftarkan di sebagai terdaftar di DPT, ataupun kalaupun akhirnya memang tidak bisa pakai KTP, biasanya bisa itu untuk memilih army untuk tim yang hebat, ya kan. Jadi pada proses ini semua saya semakin yakin bahwa dukungan masyarakat ini kemudian semakin bermuara kepada tanggal 27 November army kita menangkan. Luar biasa. Terima kasih Bro Siap. Ben, mudah-mudahan Siap, nanti sering-sering kesini lah. Siap. Kita ngobrol, kita mengupas banyak hal, bukan hanya masalah politik, tapi juga masalah kehidupan lain. Iya kan? Nah, sebelum saya akhiri podcast ini, ada hal yang menarik ya dari 2 tamu saya malam ini. Sesungguhnya kan judul kita tadi itu adalah pemilih cerdas. Iya kan? Pemilih cerdas yang melahirkan pemimpin yang berkualitas. Kedua tamu saya ini memberikan rekam jejak kepada kita semua terkait dengan pasangan yang mereka dukung. Kebetulan Partai Hanura kemudian Partai PSI itu mendukung ARMY. Transparan tuh, kelihatan jelas tuh apa yang dikatakan kedua tamu saya ini, bahwa yang terbaik daripada yang baik ini, putra-putra daerah yang terbaik ini ada sama pasangan ARMY. Kemudian agar supaya kita semakin cerdas, seorang lelaki dan seorang perempuan itu kalau mau melangsungkan pernikahan dengan pasangannya, dia tentu akan melihat bibit, bobot dan bebeknya, agar supaya pilihan hatinya itu benar-benar orang yang bertanggung jawab, yang bisa nanti berpasangan sampai hari tuanya. Begitu juga sebenarnya dengan memilih pemimpin. Memilih pemimpin itu harus dilihat dari rekam jejaknya, seperti yang dikatakan Pak Andi. Pemilih cerdas itu harus membiasakan diri mengikuti isu-isu terkait dengan pemilu. Kemudian memeriksa namanya di DPT. Kemudian mengetahui di mana dia memilih. Dan ketiga, seperti apa yang dikatakan Bro Ben tadi, jangan golput. Karena ketika Anda golput, disitulah kecerdasan Anda berubah menjadi ketidakcerdasan. Kemudian jangan memilih karena faktor diberi uang. Ketika uang yang Anda terima itu mungkin bisa dinikmati 1 hari, akan tetapi Anda akan menderita selama 5 tahun. Demikian podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Memang ahli filsafat. Luar biasa.